Shoftim atau Kitab Hakim-Hakim pasal 2. Dan malaikat Yahweh datang dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mitsraim dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Dan aku telah berfirman, Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Namun janganlah kamu membuat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Namun kamu tidak mau mendengarkan suaraku. Apakah yang telah kamu lakukan ini? Dan aku juga telah berfirman, Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu, tetapi mereka akan menjadi musuh bagimu, dan sesembahan-sesembahan mereka akan menjadi suatu jerat bagimu. Dan terjadilah, ketika malaikat Yahweh mengucapkan kata-kata ini kepada semua Bani Israel, bangsa itu meraung dan menangis. Maka mereka menamai tempat itu Bokhim, dan mereka berkorban di sana kepada Yahweh. Dan Yehosua melepas bangsa itu, dan Bani Israel pun pergi, masing-masing kepada milik pusakanya untuk memiliki tanah itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Yahweh semasa Yehosua hidup, dan semasa para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yehosua, yang telah melihat semua perbuatan besar Yahweh yang dia lakukan untuk Israel. Dan Yehosua anak Nun, hamba Yahweh itu, mati pada usia 110 tahun. Dan mereka menguburkannya di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di utara gunung Gaas. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh, dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka melayani Baal. Dan mereka meninggalkan Yahweh Elohim leluhur mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Dan mereka mengikuti sesembahan-sesembahan lain milik bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka, serta sujud menyembah kepadanya, sehingga membuat Yahweh murka. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan kepada Astoret. Maka murka Yahweh pun bangkit terhadap orang Israel, dan dia menyerahkan mereka ke dalam tangan para perampok, dan mereka merampasinya, lalu menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi menghadapi musuh mereka. Kemanapun mereka pergi, tangan Yahweh melawan mereka dan mendatangkan malapetaka, seperti yang telah Yahweh katakan dan yang telah Yahweh janjikan kepada mereka, sehingga mereka menjadi sangat putus asa. Kemudian Yahweh membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok itu. Namun mereka juga tidak mendengarkan para hakim itu, bahkan berbuat serong dengan sesembahan-sesembahan lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh leluhur mereka yang mendengarkan perintah Yahweh. Mereka tidak berbuat yang sama seperti leluhur mereka. Dan ketika Yahweh membangkitkan hakim-hakim bagi mereka, Yahweh menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka, selama hakim itu hidup, karena Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan yang menindas mereka. Lalu terjadilah, ketika hakim itu mati, mereka kembali melakukannya dan berbuat lebih jahat daripada leluhur mereka, dengan mengikuti sesembahan lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya. Dan mereka tidak berhenti dari perbuatan dan tindakan keras kepala mereka. Lalu bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel, dan dia berfirman, Sebab bangsa ini telah melanggar perjanjianku yang telah aku sampaikan kepada leluhur mereka, dan mereka tidak mendengarkan suaraku. Maka mulai sekarang aku tidak akan lagi menghalau dari hadapan mereka bangsa-bangsa yang ditinggalkan oleh Yehosua pada waktu ia mati.
supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku dapat menguji orang Israel, apakah mereka menaati jalan Yahweh, berjalan di dalamnya seperti yang leluhur mereka menaatinya, atau tidak. Demikianlah Yahweh membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal di sana dengan tidak segera menghalau mereka, dan Dia tidak menyerahkan bangsa-bangsa itu ke dalam tangan Yehosua.